Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nurin Rahmawati dalam pembelajaran IPA kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk materi kali ini masih tetap pembahasannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Tujuan dalam materi kali ini yaitu agar kalian semua memahami tentang apakah itu organisasi kehidupan, dari mana asalnya organisme atau individu ini. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari struktur yang paling kecil. Yang pertama yaitu sel. Apakah itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Ingat ya, sel adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Jadi organisme atau individu itu asal mula pertamanya berawal dari sel. Ingat ya anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui kalau makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 macam. Bagi menjadi 4, maaf. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, yang keempat mikroorganisme. Apakah itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk-makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi mikroorganisme tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi harus dengan bantuan mikroskop. Jadi ingat ya, struktur organisme yang dimulai dari sel. Selanjutnya jaringan. Sel-sel tersebut akan bergabung menjadi satu, membentuk suatu fungsi tertentu yang kita sebut dengan jaringan. Jadi ketika ada sel dalam tubuh kita atau sel dalam tubuh makhluk hidup itu jumlahnya banyak, bisa sampai ratusan juta. Sel-sel tersebut akan bergabung berdasarkan fungsinya tertentu membentuk suatu jaringan. Jadi kalau nanti apakah ada pertanyaan apakah itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan tersebut akan saling bekerja sama untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Jadi organ itu kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu. Kemudian organ-organ tersebut akan saling bekerja sama untuk melakukan suatu kerja atau tugas. Kita sebut dengan sistem organ. Jadi sistem organ itu adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Kumpulan dari semua sistem organ yang ada dalam tubuh makhluk hidup disebut organisme. Jadi organisme atau individu adalah kumpulan dari semua sistem organ yang ada di dalam tubuh tersebut. Ibu ulangi lagi ya. Jadi sistem organisasi kehidupan kita mulai dari sel. Sel-sel akan bergabung berdasarkan fungsinya tertentu membentuk suatu jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tugas atau fungsi tertentu disebut dengan organ. Organ-organ tersebut akan bergabung menjadi satu membentuk suatu kerja tertentu disebut sistem organ. Sistem organ yang ada dalam tubuh kita akan bekerja sama membentuk suatu organisme. Bagian-bagian penyusul sel. Sel mempunyai bagian-bagian penyusun. Susunan utama sel ada 4 macam. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma atau nama lainnya selaput plasma. Karena namanya membran atau selaput, berarti ini di bagian terluar dari suatu sel. Fungsinya untuk melakukan pertukaran zat seperti oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan lain-lain.
Bagian-bagian sel yang kedua yaitu inti sel. Inti sel bahasa latinnya atau bahasa ilmiahnya nukleus. Biasanya terletak di bagian tengah. Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi pusat kegiatan sel itu berada di inti sel. Jadi fungsi inti sel atau nukleus adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang ketiga yaitu protoplasma atau plasma sel, yang biasanya di dalamnya ada namanya cairan yaitu disebut sitoplasma. Jadi bagian penyusun sel yang ketiga bisa kalian jawab dengan plasma sel atau sitoplasma juga boleh. Plasma sel atau sitoplasma itu berupa cairan. Ingat ya, bagian terbesar penyusun tubuh kita itu berupa cairan. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel. Apakah itu organel? Organel adalah organ-organ penyusun sel, seperti ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, kloroplas, vakuola, sentriol, dan lain-lain. Untuk lebih selengkapnya bisa kalian baca di buku paket atau LKS. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan sama sel tumbuhan karena merupakan dua jenis makhluk hidup, makanya mempunyai sel yang berbeda. Kalau kalian perhatikan di kolom ini, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini untuk gambar antara sel hewan sama sel tumbuhan. Kita lihat gambarnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian perhatikan gambar sel hewan sama sel tumbuhan yang ada di LKS atau buku paket. Kalau LKS ada di halaman 8, atau mungkin bisa kalian lihat pada buku paket. Coba kalian perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Di dalam sel hewan atau sel tumbuhan terdapat beberapa macam organel. Misalnya untuk yang coba kalian amati yang sel tumbuhan, ada gambar warna putih. Nah, itu termasuk atau kita sebut dengan vakuola. Kemudian ada yang warnanya hijau, itu kita sebut dengan kloroplas. Di manakah letak inti sel? Tadi sudah Ibu jelaskan kalau inti sel biasanya terletak di bagian tengah, karena inti sel merupakan bagian yang paling penting dari suatu sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kalau sel hewan, ini terdapat di bagian yang berwarna ungu. Sel tumbuhan juga ada warna ungu, yang tengahnya ada warna biru, yang bagian tengah itulah inti sel atau nukleus, yang warna ungu itu inti selnya. Sekarang kita masuk ke jaringan. Masih ingat tadi apakah itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang melakukan fungsi tertentu. Jaringan pada hewan, misalnya jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, jaringan epitel, dan jaringan pengangkut. Sedangkan jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Ini semuanya bisa kalian baca untuk lebih lengkapnya di buku paket atau LKS. Sekarang coba kita bahas satu-satu mengenai jaringan yang ada pada hewan. Yang pertama yaitu jaringan otot. Kalau di LKS bisa kalian amati pada halaman 9 tentang jaringan yang ada pada hewan. Yang pertama yaitu jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau di slide ini kan tidak ada gambarnya. Mungkin kalau kalian amati di LKS ada itu gambarnya antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang kedua yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf terdapat pada sel saraf kita. Sel-sel saraf terdiri dari badan sel dan serabut saraf. Serabut saraf digolongkan menjadi 2 neurot atau akson dan dendrit. Untuk fungsinya bisa kalian baca selengkapnya di buku paket atau LKS. Jaringan selanjutnya yang penyusun hewan yaitu jaringan penyokong dan jaringan epitel. Jaringan penyokong itu ada 3 macam, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, dan jaringan ikat.
Selanjutnya jaringan penyusun pada hewan yaitu jaringan pengangkut dan jaringan darah. Jaringan pengangkut terdiri dari dua, yaitu jaringan limfa dan jaringan darah. Sedangkan jaringan darah digolongkan menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Ingat ya anak-anak, mungkin di antara kalian pasti sudah ada yang mengetahui kalau sel-sel darah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga trombosit atau keping-keping darah. Untuk yang sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Apakah maksudnya ini fungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan? Ingat ya, setiap kita bernafas kita itu menghirup udara. Udara mengandung beberapa macam gas, misalnya oksigen, nitrogen, hidrogen, helium, dan lain sebagainya. Tapi ingat, di antara gas-gas penyusun udara tersebut yang bisa masuk ke tubuh kita hanyalah oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam darah, kemudian diikat oleh darah. Sedangkan gas-gas yang lain seperti hidrogen, helium, nitrogen, dan lain-lain akan dikeluarkan oleh tubuh kembali ke alam bebas lagi. Jadi darah tersebut mengikat oksigen yang kemudian akan disedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen atau mengikat oksigen adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Fungsinya untuk melawan kuman penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada kuman penyakit atau ada benda asing yang masuk ke tubuh kita yang akan membuat tubuh kita menjadi sakit, itu yang melawannya adalah sel darah putih. Kalau mungkin kalian tahu nanah, ketika kita terjadi luka maka kemudian akan ada nanah. Nanah itu merupakan salah satu jenisnya sel darah putih yang sudah mati akibat melawan kuman penyakit tersebut. Sel darah yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit, biasanya digunakan saat pembekuan darah. Jadi fungsinya trombosit atau keping darah untuk membekukan darah saat kita mengalami luka. Jadi kalau misalnya kita tergores kena pisau akan meneteskan darah, lama-kelamaan darah kita akan membeku. Yang berfungsi dalam pembekuan darah tersebut yaitu keping darah atau trombosit. Selanjutnya jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Untuk lebih lengkapnya, kalian baca nanti di buku paket atau LKS terdapat. Untuk yang LKS terdapat pada halaman 11. Sekarang masuk ke organ. Apakah organ? Seperti yang Bu Nurin di awal tadi sudah bilang, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Organ dalam tubuh kita jumlahnya banyak, nak. Kalau misalnya kita lihat di muka kita, ada apa saja? Ada mata, ada hidung, ada rambut, ada mulut, ada lidah, ada gigi. Semuanya itu contoh dari organ. Kalau di dalam tubuh kita ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, ada usus, ada lambung. Itu juga merupakan organ yang ada dalam tubuh kita juga. Organ yang ada di dalam tubuh hewan sama di dalam tubuh manusia hampir sama. Selanjutnya organ-organ penyusun tumbuhan. Yang pertama ada daun, yang kedua ada batang, yang ketiga ada akar. Semua organ-organ tersebut akan bekerja sama untuk membentuk sistem organ. Jadi seperti misalnya sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk yang sistem pernapasan, sistem organ pernapasan terdiri dari organ apa saja? Mulai dari hidung, masuk ke tenggorokan, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, dan akhirnya di alveolus atau paru-paru.
Sistem organ terbentuk dari beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Itu salah satu jenis sistem organ yang ada pada hewan atau manusia. Sedangkan yang ada pada tumbuhan, contoh sistem organnya yaitu sistem organ pengangkutan, sistem organ pelindung, dan sistem organ penyokong. Sistem-sistem organ tersebut akan membentuk suatu keseluruhan yang kita sebut dengan organisme. Organisme itu nama lainnya individu. Jadi kita seperti Bu Nurin ini termasuk organisme atau individu. Apakah organisme atau individu tersebut? Yaitu kumpulan dari sistem organ yang bekerja sama melakukan tugas tertentu. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, bisa WA Ibu. Untuk tugas hari ini, Ibu minta kalian untuk menggambarkan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian gambar di buku tulis atau di lembaran kertas LVS atau kertas folio. Diwarnai beserta bagian-bagian selnya. Jangan lupa ya, tugas untuk hari ini menggambar sel hewan dan sel tumbuhan di kertas, boleh di buku tulis, kertas HVS atau kertas folio. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.